teman-teman, kembali lagi bersama kami hanya di channel YouTube Hukum TV. Saya Nurul Fahmi. Saya Zaferi Febi. Hari ini di video kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang lagi booming banget belakangan ini. Semua orang membicarakan ini, entah itu di media sosial atau di TV atau bahkan mungkin waktu kita ngobrol sama teman sehari-hari ya. Pasti ini ada nyeletuk ini. Apa tuh, Kak? Tentang investasi bodong atau ya semacam itulah. Oke. Nah, ini kan ada dua ya, Kak ya? Ada Yep. dua kan? Oh, yang permasalahan kemarin itu ya? Platformnya yang satu namanya Binomo, yang satunya lagi Quotex. Nah, ini kita mau bahas yang mana, Kak? Kita mau bahas Quotex karena kan Quotex baru banget tuh daripada yang Binomo. Jadi sekarang kita mau bahas Quotex terlebih dahulu. Oke, jadi di sini sebenarnya Kak, saya udah menyiapkan beberapa pertanyaan yang mungkin nanti bisa dijawab sama kakaknya. Oke, mulai dari sekarang aja ya, Kak? Iya, boleh, silakan. Oke, yang pertama Kak, sebelum kita membahas yang lebih dalam lagi tentang Quotex ini dan kasusnya, Ya. boleh mungkin dijelaskan dulu Kak, Quotex ini apa, terus cara kerjanya dia itu gimana gitu. Oke, jadi Quotex ini tuh kan aplikasi. Nah, sebenarnya Quotex ini sama binary option lainnya, aplikasi-aplikasi yang lain itu sama aja gitu. Cuman Quotex ini itu kan perusahaan broker, tapi sayangnya perusahaan brokernya ini tuh tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau biasanya kita ingatnya Bapepti ya. Nah, terus kalau misalkan kita lihat cara kerjanya Quotex itu ya sebenarnya sama aja sih sama Binomo juga sama. Nah, itu tuh dia menawarkan beberapa aset perdagangan gitu ya secara digital yang mana penggunanya atau orang yang bergabung itu bisa meletakkan modalnya gitu. Jadi dia tuh menaruhkan modalnya. Nah, modalnya itu bermacam-macam. Ada yang emas, ada falas, ada saham, ada juga kripto gitu. Jadi orang yang bergabung ini tadi atau orang yang sudah meletakkan modalnya ini tadi itu dia menaruh harga atau menentukan harga dalam waktu yang sudah ditentukan gitu. Nah, kalau misalkan dia tebakan harganya itu benar, dia akan mendapatkan keuntungan. Tapi kalau misalkan tebakannya itu salah atau meleset, dia akan mengalami kerugian. Kayak gitu cara kerjanya. Jadi ini platform Quotex ini sebenarnya enggak terdaftar di Bapepti. Yep. Kemudian cara kerja dari platform Quotex ini sendiri yang mau berinvestasi yaitu meletakkan modalnya, modal awal mereka. Dia bisa berupa apapun yang sudah disebutkan kakak tadi. Kemudian cara kerjanya itu mereka hanya menebak harga dong ya. Tapi bukan kayak yang sebenarnya investasi itu apa kan? Mungkin kalau misalkan kita dengar itu lebih menuju ke perjudian kayak gitu ya, kayak semacam judi seperti itu. Karena bisa dilihat juga dari tadi kan ya, kalau misalnya kita menebak harganya itu benar, kita dapat profit. Tapi kalau misalnya nebak harganya salah, kita loss. Iya, kita mengalami kerugian. Gitu. Pertanyaan yang kedua nih Kak, beberapa waktu yang lalu itu si DS ya. Oke, kita singkat saja ya inisialnya DS. Si DS ini diperiksa sebagai saksi. Kemudian beberapa waktu setelahnya itu dinaikkan menjadi tersangka lalu ditahan. Itu gimana Kak? Iya, jadi gini, awalnya tuh kan si DS ini itu kan dilaporkan oleh seseorang yang katanya itu korban dari platform Quotex tersebut gitu kan. Kalau nggak salah hari Selasa tanggal 8 Maret ya, hari Selasa tanggal 8 Maret itu DS ini datang ke Bareskrim Polri untuk melakukan pemeriksaan sebagai saksi. Nah, terus setelah selesai pemeriksaan, itu kan statusnya naik nih, yang awalnya menjadi saksi tapi menjadi tersangka. Nah, itu tuh bukan langsung naik begitu saja, itu tidak. Karena waktu penyidikan pun, waktu dilakukan penyelidikan pun, itu tuh ada tim penyidik yang melakukan gelar perkara gitu. Jadi ada gampangannya itu ada tim yang menganalisa gitu dari hasil pemeriksaannya dia tadi dan pemeriksaan yang lainnya itu ada hasil analisa yang akhirnya menjadikan DS ini yang awalnya menjadi saksi lalu naik menjadi
tersangka. Nah, terus DS ini kan langsung ditahan tuh setelah jadi tersangka. Itu juga bukan semata-mata karena tersangka dia ditahan, itu bukan ya. Jadi dia ditahan pun juga ada alasannya. Brigjen Ahmad Ramadan itu juga menyatakan gitu kalau misalkan DS ini ditahan itu karena ada beberapa alasan. Alasan yang pertama itu dikhawatirkan melarikan diri. Makanya kenapa ada penahanan. Yang kedua, ditakutkan mengulangi lagi perbuatannya yang katanya investasi tadi. Itu takut diulangi lagi. Yang ketiga, itu takut dikhawatirkan itu menghilangkan barang buktinya gitu. Jadi kenapa kok DS ini ditahan? Karena ya ada alasan-alasan tertentu gitu. Jadi naiknya status si DS ini dari saksi menjadi tersangka lalu ditahan itu sudah sesuai prosedur Kak ya? Iya. Kemudian kenapa ditahan? Karena Brigjen Ahmad Ramadan tadi juga sudah menyebutkan alasan-alasan kenapa si DS ini ditahan, yaitu yang pertama ditakutkan kalau misalnya si DS ini melarikan diri. Kemudian yang kedua dikhawatirkan kalau si DS ini mengulangi perbuatannya. Kemudian yang terakhir dikhawatirkan kalau misalnya si DS ini menghilangkan barang bukti, seperti itu. Iya, betul sekali. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya nih Kak. Iya. Mungkin yang ditunggu-tunggu para teman-teman. Ya, teman-teman semua. Nah, ini kira-kira si DS ini dapat dikenakan hukuman apa gitu Kak? Mungkin dijerat pasal-pasal apa? Oke, jadi gini, yang dilakukan DS itu kan termasuk ilegal ya, gitu. Kenapa kok bisa dibilang ilegal? Itu karena kan yang pertama platform yang dia gunakan, yang katanya sebagai investasi itu tadi, itu tuh ternyata aplikasi broker yang ilegal gitu. Karena itu tidak terdaftar di dalam OJK. Jadi di OJK itu ada beberapa daftar nama platform investasi yang diperbolehkan gitu. Tapi ternyata di OJK sendiri itu tidak ada. Dan yang kedua juga dilarang oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang Mbak Bekti tadi gitu. Kenapa kok aplikasi ini tuh dibilang sebagai aplikasi ilegal gitu. Jadi yang dikenai ke DS ini tadi itu pasal berlapis ya. Yang pertama ada Undang-Undang ITE, yang kedua KUHP, dan yang ketiga itu ada Undang-Undang TPPU gitu Kak. Untuk yang di UU ITE sendiri Kak, mungkin bisa dijelaskan pasal berapa dan berapa? Oke, kalau misalkan kita bedah ke pasalnya ini, jadi apa yang dilakukan DS ini tuh masuk ke dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE yang menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Kenapa bisa begitu? Karena bisa dibilang kalau DS ini tuh menyebarkan sesuatu yang berbau perjudian yang dilakukannya secara online gitu. Karena kan kita bisa lihat dan tahu gitu ya kan cara mainnya Quotex sendiri itu kan secara online gitu. Jadi kenapa itu masuknya ke Undang-Undang ITE gitu. Nah, terus ada lagi di pasal 28 Undang-Undang ITE di ayat 1 yang menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Itu tuh juga bisa disebut-sebut menyebarkan berita bohong karena yang dilakukan DS ini kan dia membuat suatu grup di salah satu aplikasi, dan di dalam grup itu dia seperti sharing gitu ya, sharing tips and tricks kayak gitu untuk mendapatkan keuntungan. Padahal kan sebenarnya yang diterima oleh teman-teman atau yang diterima para korbannya itu ternyata bukan keuntungan melainkan kerugian seperti itu. Oke, lalu kan tadi sudah disebutkan Kak ya, dijerat pasal berlapis. UU ITE sudah dijelaskan pasal 27 dan pasal 28. Iya. Yep. Lalu ada KUHP juga kan ya tadi Kak? Iya, ada KUHP. Jadi kalau di KUHP ini itu kalau bisa kita lihat ya, dari kerugian orang-orang yang mengikuti aplikasi itu tadi, itu tuh DS mendapatkan 80% keuntungan dari kerugian itu tadi, dari kerugian para korban. Jadi si DS ini mendapatkan keuntungan dari kerugian seseorang kayak gitu. Nah ini kan yang nggak boleh
gitu, karena orang lain rugi dia malah untung kayak gitu. Nah, dengan julukan dia yang kita tahu sebagai influencer, kan banyak orang yang tahu tuh, banyak orang yang tahu dia, banyak orang yang ingin mengikuti jejaknya dia. Terus tapi sayangnya mungkin dia kurang memanfaatkan keadaannya itu ya. Jadi dia memanfaatkannya itu dengan melakukan tindakan pidana itu tadi, yaitu membagikan tips and tricks tadi yang dilakukan dia untuk mendapatkan keuntungan, padahal tidak seperti itu. Nah, ini tuh masuknya nanti ke pasal 378 dan pasal 55. Pasal 378 menyebutkan barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Karena itu bisa dikatakan sebagai penipuan kayak gitu. Untuk yang pasal 55-nya sendiri, sedangkan di pasal 55 menyebutkan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, ataupun mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan itu. Untuk pasal 55 sendiri itu karena menyinggung ke si DS-nya ini. DS-nya ini kan otomatis bisa dikatakan sebagai membantu ya, membantu pihak aplikasi Quotex itu tadi untuk menyebarkan aplikasinya seperti itu. Jadi banyak orang yang tahu. Iya, betul. Banyak orang yang tahu aplikasi tersebut, banyak yang ikut, banyak yang bergabung seperti itu. Jadi pasal 55 itu tadi masuknya ke dalam membantu aplikasi Quotex itu. Iya. Si DS-nya. Karena aplikasinya juga ilegal kan. Iya, karena aplikasinya kan ilegal. Jadi seharusnya tidak boleh disebarluaskan, tapi jadinya seperti disebarluaskan. Oke, untuk yang UU TPPU sendiri kan, oh ya teman-teman, UU TPPU ini adalah Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Nah, itu untuk UU TPPU sendiri pasal yang dikenakan pasal berapa aja, Kak? Oke, jadi dia ini kan bisa dikatakan melakukan pencucian uang itu karena hasil yang dia dapatkan itu kan merupakan hasil dari tindak pidana. Iya. Ya. Nah, hasil dari tindak pidana itu yang dimaksud itu ya yang perjudian tadi, yang investasi tadi katanya. Nah, DS ini kan otomatis dia melakukan transaksi dari hasilnya tadi, dari uang yang dia dapat tadi, dia pasti ya mentransfer atau memberikan hadiah kepada orang-orang, atau dia juga bisa membelikan barang dalam bentuk barang kayak gitu, tapi hasilnya itu dari hasil melakukan tindak pidana. Nah, hasil dari perbuatannya itu tadi yang diduga merupakan hasil dari tindakan perjudian atau investasi tadi. Nah, itu tuh dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usulnya. Jadi biar orang ini tuh mungkin biar nggak ada yang tahu gitu dari mana uangnya ini, karena kan sudah banyak yang diberikan seperti itu. Nah, itu masuknya ke dalam pasal 3 UU TPPU gitu. Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Nah, lalu gimana sama orang yang dia nggak tahu apa-apa, tapi dia hanya taunya dikasih? Nah, itu gimana gitu kan? Ya, itu apakah dia mungkin dijerat hukum juga atau gimana? Nah, untuk dia yang udah menerima hadiah, entah itu uang atau barang yang ya kelihatannya itu dari hasil tindakannya dia tadi, dari hasil bermain Quotex itu tadi, perlu dilakukan pemeriksaan dan diwajibkan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Kenapa kok harus melaporkan gitu kan? Karena kalau misalkan dia diam saja, dia tidak melaporkan, dia bisa dikatakan ikut membantu dan menikmati hasil dari yang perbuatannya tadi gitu. Oke. Nah, itu nanti masuknya ke pasal 5 dan pasal 10
UU TPPU. Oke. Dalam pasal 5 ayat 1 menyebutkan setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, transferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban untuk melaporkan. Di dalam pasal 10 disebutkan setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama. Jadi si DS ini bisa dijerat pasal berlapis, ada dari UU ITE, ada dari KUHP, serta ada dari UU TPPU. Pertanyaan yang terakhir nih, kan tadi si DS itu dilaporkan oleh salah satu korban, ya kan? Nah, sedangkan ini platformnya itu udah kayak booming gitu kan, terus banyak yang ikut. Apalagi si DS dengan asetnya yang sebegitu banyak, otomatis korbannya ini juga banyak dong. Nah, kira-kira uangnya korban atau modal investasinya korban ini bisa nggak kira-kira balik lagi ke korban itu? Oke, jadi gini, menurut Yenti Garnasih atau pakar TPPU ini ya, masih ada harapan untuk para korban bisa dikembalikan uangnya atau dikembalikan modalnya. Ya, meskipun nantinya itu nggak bakal balik 100%, tapi masih ada kemungkinan harapan-harapan itu tuh masih ada. Nah, gimana caranya? Nanti aset-aset yang dimiliki oleh DS ini akan diambil lalu dijual, dan dari hasil penjualannya itu tadi uang korbannya itu bisa dikembalikan. Dan menurut Kabak Penum dan juga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, kerugian yang dialami para korban ini tuh memiliki peluang untuk dikembalikan dengan cara restitusi atau ganti rugi melalui penyataan aset-aset yang seperti saya jelaskan tadi gitu. Nah, tapi untuk bisa memastikan apakah itu benar-benar dikembalikan atau tidak, itu harus menunggu dari keputusan hakim. Jadi masih ada harapan, tapi belum benar-benar dikembalikan karena harus menunggu hasil dari putusan hakim gitu. Jadi yang bisa memastikan untuk dikembalikan atau tidak itu ya putusan hakim itu tadi. Gitu. Lalu Kak, sebelum ini, berarti ini para korbannya harus konfirmasi dulu nggak kalau dia ini korban, atau mungkin kerugiannya berapa? Kalau misalnya nanti pun putusannya boleh dikembalikan, kan otomatis harus ada kayak perhitungan gitu. Oh, ini dapatnya segini, ini segini. Itu gimana? Harus ada konfirmasi berarti dari para korban? Iya, jadi nanti para korbannya itu harus melaporkan kalau misalkan, Pak, saya ternyata mengalami kerugian nih, kayak gitu. Saya merasa ditipu nih, saya rugi banyak. Nah, jadi dengan adanya laporan itu tadi kan pasti ada perincian bahwa dia emang korban. Harus diselidiki lagi apakah dia emang benar-benar korban Quotex itu tadi atau bukan. Nah, nanti juga pasti akan diketahui berapa kerugian yang didapatkan. Nah, dari kerugian itu tadi nanti kita akan membaginya seperti itu. Tapi kan kita lihat lagi tergantung putusan hakim. Kalau hakimnya bilang oke, dikembalikan, ya berarti bisa dikembalikan gitu. Untuk uang para korban sendiri atau kerugian yang dialami oleh para korban ini terkait bisa atau tidaknya dikembalikan ke korban itu menunggu keputusan hakim. Namun tidak menutup kemungkinan atau masih ada kemungkinan tapi tidak 100% dikembalikan karena menunggu putusan hakim. Seperti itu. Iya, seperti itu. Oke teman-teman, di video kali ini cukup sampai sini dulu. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik dari kami hanya di Hukum TV. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video lain hanya di Hukum TV. Bye.